Selamat malam Pak, perkenalkan nama lengkap saya Yolansi Porandun dengan NIM 1903030026, kelas A semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Akan mereview buku kedua yaitu mata kuliah Sosiologi Politik. Apa kesepakatannya dan hubungan konstitusional Kanada dengan bangsa Métis? Berfokus pada titik baik dalam sejarah konstitusional Kanada, bab ini menanyakan 3 pertanyaan terkait apa hubungan konstitusional antara Kanada dan Métis, bagaimana hubungan konstitusional ini terjadi, siapa yang membentuk hubungan konstitusional ini. Melalui pemeriksaan kritis terhadap 2 periode konstitusional yang berbeda pada tahun 1870 dan 1982 yang mewakili titik-titik kritis dalam hubungan Kanada dengan Métis. Pada saat kritis inilah Métis dan elit politik Kanada terlibat dalam negosiasi kompromi politik untuk memastikan mereka kepatuhan timbal balik dalam komunitas politik yang bersama. Berdasarkan teori akomodasi elit, Lippard berpendapat bahwa hubungan konstitusional antara Kanada dan Métis didasarkan pada janji hak yang disepakati antara Métis dan para pimpinan Kanada. Selama momen-momen penting pergolakan politik, sebuah janji yang tepat tidak terpenuhi. Yang berikut memperhatikan Métis di lanskap konstitusi Kanada. Métis adalah bangsa pribumi yang berbeda yang muncul di padang rumput Amerika Utara atau yang secara historis disebut Barat Laut. Kepatuhan timbal balik dalam komunitas politik bersama berdasarkan teori akomodasi elit Lippard berpendapat bahwa hubungan konstitusional antara Kanada dan Métis didasarkan pada janji hak yang disepakati antara Métis dan para pimpinan Kanada selama momen penting pada tahun 1870. Kanada mencapai kesepakatan dengan orang-orang di utara barat untuk melindungi tanah dan hak politik dengan imbalan masuknya wilayah mereka secara damai sebagai provinsi baru Manitoba ke konferensi. Terlepas dari kesepakatan ini, Kanada mengirim pasukan untuk mengambil alih wilayah itu melalui kekuatan militer tentara, yaitu tentara Métis akhirnya dikalahkan oleh pasukan Kanada pada tahun 1885. Menyerang kesepakatan janji hak Métis pada tahun 1870. Pembentukan Manitoba pada akhirnya merupakan hasil kesepakatan antara Métis dan para pimpinan Kanada. Kesepakatan ini tercermin dalam Undang-Undang Manitoba pada tahun 1870 yang menegaskan penambahan provinsi kelima ke Konferensi Kanada. Paul Cartran menjelaskan bahwa negosiasi hak Métis dalam Manitoba akan konsisten dengan praktik lain pada masa konferensi yang berusaha mendamaikan kepentingan lokal dan negara bagian melalui jaminan perlindungan lokal terhadap gangguan pemerintah federal. Hal ini juga sejalan dengan praktik diplomatis Métis yang dilandasi sebuah ungkapan mitif yang mengacu pada pengembangan hubungan baik berfokus pada periode pembentukan politik konstitusional pada masa konferensi Kanada. Pada periode pembentukan politik konstitusional pada masa Konfederasi Kanada, pembahasan ini menyorot proses serta aktor yang membentuk hubungan antara Kanada dan bangsa Métis, melanggar kesepakatan atau menolak hak Métis. Meskipun mereka tidak dalam kesepakatan yang sempurna, Métis dan para pemimpin Kanada telah menyetujui proses dan kesepakatan yang tercantum dalam Manitoba. Elemen inti dari kesepakatan konstitusional akan menjadi sumber pertengkaran, amnesti,
dalam tanah pemerintahan federal berikutnya dan berturut-turut akan mengingkari perlindungan konstitusional ini karena Metis kehilangan kekuatan politik yang efektif di Manitoba. Seperti yang diamati oleh Paul Catran, terungkapnya berbagai peristiwa mengungkapkan banyak tentang nilai otoritas konstitusional dalam menghadapi kekuatan politik yang tidak mau dan tidak seimbang. Pada saat-saat konstitusional pada tahun 1870, sementara konstitusi adalah tawar-menawar antara aktor politik, daya tahan mereka tunduk pada kekuatan yang melampaui aktor. Perubahan sikap politik dan perbedaan tujuan politik berkontribusi pada rusaknya kesepakatan konstitusional antara Kanada dan Métis. Sentimen ini digunakan oleh utusan Kanada atau Uskup Alexander Taché yang menyampaikan bahwa amnesti yang lengkap dan menyeluruh telah diberikan kepada mereka yang berpartisipasi dalam perlawanan setelah kembali ke Red River dari negosiasi di Ottawa. Masalah amnesti telah menjadi sumber banyak konferensi menunjuk pada dampak dan konteks politik yang lebih besar, yaitu para ahli telah mencatat bahwa kondisi amnesti dicabut dalam menghadapi protes publik atas eksekusi Thomas Scott, seorang orgamen yang dinyatakan bersalah atas pengkhianatan oleh pemerintah, sementara yang dipimpin pemerintah Ontario untuk memberikan hadiah di kepala rel. Menyampaikan pesan yang diberikan oleh McConnell dan Carter di Ottawa, Pastor Richard mencatat bahwa protes atas kematian Scott tidak akan mencegah Kanada membuat pengaturan yang sesuai dan menyelesaikan semua pertanyaan atau keyakinan ini dibagi oleh utusan lawan. Perhatian utama McConnell adalah untuk menegaskan kedaulatan Kanada dan negara dari timur ke barat. Akhirnya menyebabkan kekalahan tentara Métis dan pasukan Kanada dan selanjutnya digantung pemimpin politik dan spiritual mereka. Louis Riel pada tahun 1885, hak yang mereka miliki disangkal telah dijanjikan Métis dan dipaksa di bawah tanah dan kemudian dikenal sebagai apa yang digambarkan oleh Anthony Lucer dan Bruce Shelley sebagai orang-orang Kanada yang terlupakan. Penolakan negara terhadap Métis sebagai bangsa pribumi yang memiliki hak yang berbeda memiliki konsekuensi yang meluas dan bertahan lama pada Métis, terutama yang berkaitan dengan tanah. Mencapai kesepakatan baru atau janji hak Métis pada tahun 1982. Krisis konstitusional untuk persatuan nasional pada tahun 1980-an menandai titik kritis yang memungkinkan Métis untuk merundingkan kesepakatan konstitusional baru dengan Kanada. Dipicu oleh kebangkitan nasionalisme di Quebec pada akhir 1960-an, para elit negara itu memulai beberapa putaran politik makrokonstitusional untuk merundingkan membentuk organisasi nasional, Dewan Asli Kanada, untuk mengadvokasi hak-hak mereka dan mewakili kepentingan mereka. Rekonsiliasi pindah dari kesepakatan ke akta. Berkaca pada pengeringatan 150 tahun, Konferensi Perdana Menteri Justin Trudeau menyatakan bahwa perlu mengakui bahwa bangsa kita adalah bangsa yang terbentuk tanpa partisipasi yang berarti dan penduduk asli. Sementara para pemimpin pribumi secara nyata tidak hadir dalam konferensi konstitusional yang mengarah pada adopsi Undang-Undang Konstitusi 1967. Mereka adalah peserta aktif dalam merundingkan kompromi politik yang melaluinya Kanada dibentuk di lapangan. Seperti yang diingatkan oleh Paul Cartrat, kata-kata Perdana Menteri Trudeau selaras dengan janji yang dibuat pada tahun 1870 dan 1989
untuk membangun hubungan konstitusional berbasis hak dengan Métis. Periode politik konstitusional sementara yang lain dirugikan olehnya. Métis duduk di kedua kategori. Mereka diuntungkan dan diperlindungi hak-hak mereka dalam kesepakatan konstitusional yang dinegosiasikan dengan elit politik Kanada pada tahun 1870. Sejak negosiasi kesepakatan konstitusional hampir 150 tahun yang lalu, Kanada telah berulang kali membuat janji kosong untuk membangun hubungan-hubungan berbasis hak dengan Métis. Terima kasih, Pak.